Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, ada yang bisa Ibu bantu? Perkenalkan, nama saya Nadine, Bu. Oh iya, Nadine ya. Bagaimana kabarnya, Nak? Kamu orangnya ceria setiap ke kantor. Makasih atas perhatiannya, Bu. Memang benar. Namun sebenarnya saat ini saya sedang merasa kurang baik dan tidak seceria itu lagi, Bu. Loh, kenapa Nadine? Apa ada yang salah? Coba ceritakan nih kepada Ibu. Ibu akan membantu kamu sebisa mungkin. Sebelumnya terima kasih, Bu, karena telah ingin mendengarkan keluh kesah saya. Namun saya masih bingung ingin mulai dari mana untuk bercerita. Baiklah. Kalau Nadine bingung, tidak perlu merasa terburu-buru. Nah, kalau sambil Nadine memikirkan ingin memulai dari mana untuk bercerita, menjelaskan sedikit tentang proses konseling. Boleh? Oh iya, boleh, Bu, silahkan. Apakah Nadine sebelumnya pernah mengikuti proses konseling? Sejujurnya ini kali pertama saya, Bu, untuk mengikuti proses konseling seperti ini. Oh, begitu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses konseling itu. Dalam proses konseling tersebut, ada kode etik yang harus konselor patuhi dan ada pula asas-asas yang perlu dipatuhi. Asas pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Nadine tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan semua permasalahan yang Nadine alami kepada ibu. Karena permasalahan ini hanya Nadine saja yang sebagai konseling dan ibu sebagai konselor yang mengetahuinya, dan jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Nadine dulu. Jadi Nadine tidak perlu khawatir tentang ini. Lalu asas kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi asas ini konseling sukarela menceritakan permasalahannya seperti Nadine menceritakan semua kepada ibu tanpa ada tekanan sama sekali. Lalu yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini konseling secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Nadine kepada ibu tanpa ada yang disembunyikan. Dan masih banyak lagi asas-asas lainnya. Lalu proses konseling ini dibatasi dari 45 sampai 60 menit saja. Dan hal yang juga penting untuk Nadine ketahui yaitu dalam hal proses konseling ini, konselinglah yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan masalah. Konselor hanya sekedar membantu menangani masalah yang konseling hadapi. Apakah Nadine sudah paham? Iya, Bu, saya paham. Baiklah, kalau Nadine sudah paham, sekarang silakan untuk Nadine menceritakan masalah yang sedang Nadine alami. Baik, Bu. Sebenarnya semua ini berhubungan dengan pacar saya, Bu. Oh, jadi ceritanya mengenai hubungan kalian berdua ya? Iya, Bu, mengenai hubungan kami berdua. Baiklah, lalu seperti apa tepatnya masalah dalam hubungan Nadine? Tolong dijelaskan. Jadi sudah lama kami terikat dalam hubungan romansa ini. Namun saat ini hubungan kami sedang renggang-renggangnya karena kesalahpahaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Bu. Renggang ya. Silakan lanjutkan, Nak. Pada hari itu saya pergi untuk mengerjakan tugas kelompok. Namun memang terdapat beberapa teman laki-laki saya yang kami pun hanya membahas tugas selaku teman kelompok. Namun pacar saya ini marah dan disitulah kesalahpahaman itu terjadi sehingga dia berani untuk memukul saya.
Sebelumnya kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Nadine bertahan dalam hubungan kamu dengan dia yang sudah berani untuk main tangan dengan Nadine? Saya mencintainya, Bu. Saya merubah diri untuk tidak melakukan kesalahan atau mengundang kesalahpahaman lagi agar dia bersikap baik dengan saya, Bu. Dan akhir-akhir ini saya juga merasa hidup saya sangat berat, Bu. Berat? Berat seperti apa yang Nadine maksudkan? Saya merasa masalah ini terlalu membebani saya, Bu. Sehingga sekarang saya itu lebih suka menyendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya takut untuk bertemu dengan pacar saya karena saya tidak ingin jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri saya. Namun jika Nadine tidak melakukan kesalahan, bukankah Nadine tidak perlu cemas akan hal itu? Iya, memang benar, Bu. Jika saya tidak melakukan kesalahan apapun, pacar saya tidak akan kasar atau mukul saya. Namun karena seringnya dia bermain tangan atau memukul saya, maka berbicara tanpa kesalahan pun terkadang dia marah dan memukuli saya, Bu. Berarti lebih tepatnya Nadine trauma dengan kekerasan yang dia lakukan. Iya, Bu, tepat sekali. Lalu mengapa tidak dari dulu, Nak? Kalau Nadine menyudahi hubungan ini? Um, saya sudah mencoba, Bu, namun dia mengancam dan kembali memukul saya. Lalu apa yang Nadine inginkan untuk diri Nadine? Saya berpikir dan ingin terlepas dari pacar saya, Bu. Bagaimana kalau Nadine memutuskannya tanpa persetujuannya? Lalu tetap mengabaikannya dan cobalah untuk lebih keras dan kuat untuk menghadapi dia. Nadine sebenarnya tidak boleh lemah dalam hal ini karena kelemahan yang dia lihat inilah yang memicu dia untuk terus memukul Nadine. Jadi Nadine harus belajar untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan-tindakan bodoh yang dia lakukan. Baik, Bu. Mungkin Ibu benar dan saya akan mencobanya untuk memberanikan diri ke depannya. Baiklah, Nadine coba saja dulu untuk melakukan apa yang Ibu katakan. Lindungi diri Nadine dengan baik. Jangan sampai tindakan bodoh yang dia lakukan membuat Nadine menyakiti diri Nadine sendiri. Yang awalnya Nadine tidak ingin melihat diri Nadine kenapa-kenapa karena dia, malah kenapa-kenapa karena ketakutan Nadine sendiri yang Nadine pun tidak dapat atasi dengan berani. Baik, Bu. Saya Uh, mengerti. Jika sudah mencoba hal tersebut, maka Nadine dapat kembali dan memberitahukan ibu apa yang terjadi dengan usaha Nadine. Jangan mengurung diri jika Nadine kenapa-kenapa, masih banyak orang yang dapat Nadine kawani dan tempati untuk berbagi. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Assalamualaikum, Bu. Saya Nadine. Waalaikumsalam, Nak. Silahkan. Ya, Bu. Terima kasih. Bagaimana kabar Nak Nadine? Alhamdulillah sudah terasa baik, Bu. Alhamdulillah ya. Saya ingin melanjutkan konseling saya, Bu. Oh iya, baiklah. Namun sebelum Nak Nadine melanjutkan konseling Nak Nadine, saya ingin bertanya, bagaimana hubungan Nak Nadine dengan yang kemarin? Apakah sudah selesai? Apakah berjalan lancar seperti yang Ibu sarankan dan harapkan? Iya, Bu. Nadine sudah menuruti apa yang Ibu sarankan dan alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan apa yang juga saya harapkan. Alhamdulillah, saya juga sangat yakin kamu pasti bisa. Lalu, apakah
lagi yang mengganjal pikiran atau diri Nak Nadine? Ya, sebenarnya ada, Bu. Baiklah, bisa diceritakan hal seperti apa itu? Saya merasa takut tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Saya sangat takut untuk mengenal laki-laki yang baru lagi, Bu. Uh, Bisa dijelaskan lebih dalam alasan kamu takut untuk mengenal pria yang baru? Saya takut karena apabila ke depannya saya mendapatkan pria yang lagi-lagi berani untuk menyakiti saya, sehingga membuat saya depresi dan merasa kehilangan dari saya sendiri, Bu. Oh ya, jadi saat ini Nak Nadine sedang memiliki pemikiran bahwa mungkin saja jika Nak Nadine mau mengenal orang yang baru, maka orang tersebut akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh mantan pacar Nak Nadine. Benar begitu? Iya, Bu, sangat benar, Bu. Saya takut akan hal itu. Uh, jadi apa yang Nak Nadine inginkan? Saya ingin agar dapat memberanikan diri tentang apa yang akan saya jalani ke depannya. Saya juga ingin menghilangkan trauma yang lalu, Bu, yang saya pernah miliki. Baiklah, Nak Nadine, masalah kamu ini mungkin bisa Ibu bantu dengan menggunakan strategi restructuring kognitif. Apakah Nak Nadine tahu atau pernah dengar sebelumnya apa itu restructuring kognitif? Tidak, Bu. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Restructuring kognitif yaitu adalah di mana seseorang belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, contohnya seperti yang Nak Nadine alami sekarang ini. Nak Nadine harus berusaha mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Nah, Nadine harus tahu bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Hanya saja kebetulan kemarin Nak Nadine diberikan pembelajaran oleh Tuhan melalui dia, sehingga Nak Nadine bisa tahu bagaimana cara bijak untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Oh, begitu ya, Bu. Sekarang saya paham bagaimana strategi tersebut. Baiklah, jika Nak Nadine merasa sudah paham, Ibu mulai saja ya pemecahan masalah menggunakan strategi ini. Baik, Bu, silakan. Jadi setelah sejauh ini, apa menurut kamu laki-laki itu semua sama? Seperti yang tadi Bu bilang bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Mungkin memang hal itu benar, tetapi berhubung saya baru menjalani hubungan dengan orang, maka saya tidak bisa mengatakan pasti bahwa itu benar, Bu. Ya benar sekali. Saya juga tidak bisa menyalahkan jika anak Nadine belum mengakui hal itu kan bahwa semua pria itu sama hanya karena kesalahan yang dibuat oleh satu orang pria. Maka dari itu kita tidak bisa menyimpan rasa takut yang berlebihan karena Nadine temui di luar sana jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Asal kita berani untuk mencoba dan berusaha, trauma kita pun tidak tidak akan hilang jika tidak kita atasi dengan keberanian, usaha, dan doa. Ya, Bu, memang benar dengan apa yang Ibu katakan. Mungkin hanya pikiran negatif saya saja yang membuat saya jadi begini. Iya, coba Nadine pikirkan.
Apakah dengan berpikiran negatif, Nak Nadine dapat hidup? Mau tidak mau akan dihadapkan tidak jauh dari orang baru, mau itu baru bertemu ataupun baru masuk ke dalam kehidupan kita. Seperti itu. Tidak, Bu. Saya juga berpikir jika saya terus-menerus menyangka bahwa semua lelaki itu sama, maka saya mungkin tidak akan pernah siap untuk memiliki pasangan lagi. Nah, jika sudah sadar akan hal itu, apa yang sekarang Nak Nadine akan lakukan? Mungkin saya akan berubah dan berusaha untuk menerima apa yang akan saya hadapi ke depannya. Namun, saya tidak akan menerima semua secara mentah-mentah, melainkan saya akan menyeleksi semua sebelum masuk ke dalam diri saya agar baik untuk diri saya sendiri, Bu. Keputusan yang bijak, Nah Nadine. Bisa berpikir bijak dan berani untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah Nah Nadine akan menyesal dengan mengambil keputusan seperti ini? Tidak, Bu. Sepertinya yang Ibu katakan saya harus berani dalam menyikapi semua hal. Saya akan berubah demi hidup saya yang lebih baik lagi. Bagus sekali, Nak Nadine. Jika Nak Nadine sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Nadine, mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-temannya Nadine, khususnya teman Nadine yang laki-laki. Apakah Nak Nadine bisa? Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Baiklah, hari ini Nadine sudah bisa menyelesaikan masalah Nadine sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang tadinya Nadine berpikir negatif tentang teman-teman Nadine dikarenakan kekasih Nadine yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama dengan mantan pacar Nadine. Hanya menyakiti, mengecewakan. Namun sekarang Nadine sudah mau berubah dari pemikiran Nadine yang salah. Kemudian sekarang Nadine mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali dan tidak menutup diri kepada teman-teman Nadine. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Saya dapat kuat karena bantuan Ibu. Terima kasih kembali, Nak Nadine. Saya harap yang terbaik untuk kamu. Baiklah, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya pamit duluan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.